Aku masih ingat ketika Ratna, ibu mertuaku, menampar meja rapat. Suamiku membiarkan namaku diumumkan sebagai pembocor data, dan koper kecil diletakkan di depan pintu untuk mengusirku. Padahal 7 hari kemudian, satu keputusan dariku akan membalik jabatan, warisan saham, dan kehormatan keluarga mereka sekaligus. Sebelum mulai, tulis di komentar kalian dari kota atau negara mana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi di rumah keluarga Maheswara selalu dimulai dengan suara-suara yang tampak mewah, tapi terasa dingin. Sendal rumah diseret pelan di lorong marmer. Ketel listrik mendesis di dapur. Sendok menyentuh cangkir porselen. Tirai dibuka perlahan dan cahaya pagi jatuh di lantai mengilap. Dari luar, rumah itu terlihat sempurna. Dari dalam, rumah itu seperti panggung yang menuntut semua orang memainkan peran masing-masing. Dan peran Alina, selama 3 tahun terakhir, adalah menjadi orang yang bekerja paling banyak tanpa pernah diberi tempat paling layak. Ia sudah bangun sebelum langit benar-benar terang. Rambutnya diikat rendah, wajahnya polos, blusnya rapi, dan langkahnya cepat tapi hampir tak terdengar. Ia mengecek sarapan, memastikan teh tanpa gula untuk ayah mertuanya ada di atas nampan, mengatur kopi suaminya, menyiapkan vitamin Ratna, lalu membuka laptop sebentar di meja dapur untuk memeriksa bahan presentasi siang nanti. Mbak Sari, asisten rumah tangga yang paling lama bekerja di sana, menoleh dari depan kompor. Bu Alina, roti bakarnya saya angkat sekarang. Iya, Mbak. Yang buat Mas Raka jangan terlalu kering. Dia nanti bilang seret di tenggorokan. Jawab Alina sambil menutup laptopnya. Ia hafal semua hal kecil di rumah itu. Jadwal obat, selera makan, kebiasaan buruk suaminya menaruh jas sembarangan. Bahkan suara langkah Ratna saat suasana hatinya baik atau buruk. Suara tumit tinggi terdengar dari tangga utama. Ratna turun dengan gaun rumah satin warna krem dan untaian mutiara tipis di leher. Tatapannya langsung menyapu meja makan, seperti petugas inspeksi yang mencari cacat. Kenapa bunga di vas ini putih? Tanyanya. Alina menoleh. Yang pink habis. Ma. Florist bilang pengiriman berikutnya baru sore. Ratna mengangkat alis. Kalau yang bagus habis, ya cari tempat lain. Kamu ini kalau diberi tugas selalu selesai setengah hati. Acara keluarga kita, tapi rasanya seperti rumah yang tidak punya standar. Alina mengangguk kecil. Nanti saya ganti. Ma. Ratna tak menjawab lagi. Ia duduk dan mengetuk meja 2 kali dengan ujung kukunya. Bunyi kecil itu entah bagaimana selalu berhasil membuat udara berubah tegang. Raka turun beberapa menit kemudian. Kemeja putihnya licin, dasinya jatuh rapi, sepatu hitamnya mengilap. Tampangnya masih sama seperti dulu. Laki-laki yang membuat banyak orang percaya ia pasti suami yang baik. Tapi wajah tampan kadang hanya topeng yang bekerja sangat rapi. Ia duduk, meraih cangkir kopi, menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali. Kurang panas. Alina langsung mengambil cangkir itu. Aku buatkan lagi. Ratna tersenyum tipis tanpa melihat menantunya. Begitu saja masih kurang pas. Padahal dari pagi kamu hanya muter di dapur dan meja makan. Raka tak menatap Alina. Ia sibuk memeriksa ponselnya. Cepat ya. Aku ada meeting jam 9. Bukan, Mama. Cukup. Bukan.
Alina dari tadi yang urus semua. Hanya satu kalimat datar yang aman bagi dirinya sendiri. Alina sudah sangat akrab dengan bentuk-bentuk diam seperti itu. Dulu, di tahun pertama pernikahan, diam Raka masih bisa ia terjemahkan sebagai canggung. Tahun kedua, ia menyebutnya lelah. Memasuki tahun ketiga, ia tak lagi punya alasan indah untuk menamai sesuatu yang jelas-jelas pengecut. Padahal sebelum menikah, Raka berbeda. Dulu laki-laki itu sering menunggu Alina pulang kerja, membawakan makanan, mendengar ceritanya tentang proyek dan target kantor. Ia pernah menggenggam tangan Alina di parkiran gedung dan berkata, "Mama memang keras, tapi kalau lihat kamu tulus, nanti dia luluh." Alina mempercayainya. Ia percaya ketulusan bisa menembus rumah yang dingin. Ia percaya cinta cukup untuk membuat orang bertahan. Yang tidak ia tahu, cinta yang tidak dibela akhirnya akan habis digerus penghinaan kecil setiap hari. Di luar rumah, Alina bukan perempuan sembarangan. Ia bekerja sebagai kepala strategi proyek di Maheswara Corp, perusahaan inti keluarga suaminya. Jabatan itu tidak ia dapat karena menikah. Justru sebelum menikah, ia sudah dikenal sebagai salah satu analis paling tajam di perusahaan itu. Banyak proyek tumbuh dari ide, laporan, dan perhitungannya. Ia teliti, cepat, dan tidak suka mencari sorotan. Karena itulah pekerjaannya sering dipakai semua orang. Tapi namanya jarang disebut paling depan. Belakangan, ada kabar kuat bahwa direksi akan membuka satu divisi baru, dan banyak orang yakin yang akan memimpinnya adalah Alina. Mungkin disitulah semuanya mulai terasa berbahaya. 2 bulan terakhir, ritme kantor berubah aneh. Akses ke beberapa dokumen strategis mendadak dibatasi. Kepala HR yang biasanya ramah menjadi kaku. Ratna terlalu sering terlihat di kantor meskipun bukan direksi operasional. Dan ada satu perempuan lagi yang mulai sering muncul di lingkaran Raka. Marissa, kepala komunikasi perusahaan, dengan senyum rapi dan cara berdiri yang terlalu percaya diri di dekat laki-laki yang sudah beristri. Alina tidak pernah punya bukti apa-apa tentang Marissa. Hanya intuisi. Cara perempuan itu menyebut nama Raka tanpa jarak. Cara Ratna terlalu hangat kepadanya. Cara Raka tidak pernah benar-benar mundur saat keduanya berdiri terlalu dekat di ruang rapat atau koridor. Namun Alina tetap bekerja. Tetap diam. Tetap berpikir selama ia menjaga semuanya baik-baik, hidup akan berhenti menusuk. Hari itu membuktikan ia salah. Menjelang tengah hari, ketika lampu neon di lorong kantor berkedip sekali lalu stabil, ponsel Alina bergetar. Pesan dari sekretaris direksi masuk singkat. "Bu Alina, diminta hadir di ruang rapat utama pukul 13.30. Direksi lengkap." Alina membaca pesan itu 2 kali. Di meja sebelah, rekan kerjanya, Nisa, mengangkat kepala. Dipanggil direksi. Alina mengangguk. "Iya." Nisa tersenyum samar. "Pasti soal divisi baru itu. Kalau bukan kamu, keterlaluan sih." Alina membalas dengan senyum tipis, tapi dadanya tak ikut ringan. Sejak pagi terlalu banyak tatapan yang berakhir terlalu cepat saat ia muncul. Ada yang berbeda di udara kantor itu. Sesuatu yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Ia berdiri, merapikan blazer, membawa map presentasi, lalu berjalan ke lift eksekutif. Karpet di lorong meredam langkahnya. 2 staf HR di dekat mesin kopi langsung diam saat ia lewat.
Seorang supervisor finance memalingkan wajah dan pura-pura sibuk melihat tablet. Pressure kecil semacam itu tidak terdengar keras. Tapi tubuh manusia selalu tahu saat ia sedang menjadi bahan pembicaraan. Begitu pintu ruang rapat dibuka, hawa dingin dari pendingin ruangan menyentuh kulitnya lebih dulu. Semua sudah duduk. Direktur legal, Kepala HR, 2 direksi senior, Pak Surono, Komisaris Utama, Raka, dan Ratna, duduk di sisi kiri meja seperti ratu yang tak pernah merasa perlu menjelaskan kenapa ia ada di sana. Silakan duduk, kata Kepala HR. Di depan Alina tak ada map promosi. Hanya folder putih tipis. Jantungnya tidak langsung berdegup liar. Justru ada ketenangan aneh yang turun pelan. Seperti tubuhnya sudah lebih dulu paham sebelum pikirannya mengakui. Kepala legal membuka rapat. Kami menemukan dugaan pelanggaran serius berupa kebocoran data penawaran proyek strategis ke pihak luar. Layar proyektor menyala. Muncul log akses. Tanggal. Nama file. Lalu di pojok kanan, nama akun pengguna. Alin Naura. Ruangan mendadak terasa lebih sunyi. Alina mengangkat kepala. Ini apa? Kepala HR menjawab. Suaranya terlalu formal. Ada file internal perusahaan yang keluar dari server aman. Jejak akses terakhir mengarah ke user Anda. Itu tidak mungkin. Ratna menyandarkan tubuh. Biasanya yang ketahuan juga bilang begitu. Alina menoleh ke mertuanya. "Ma, ini bukan. Jangan campur urusan rumah dengan perusahaan," potong Ratna. "Di sini kamu dinilai sebagai karyawan." Alina memandang layar lagi. Ia memang membuka file-file itu. Wajar. Itu proyek yang ia kerjakan. Tapi mengirim keluar? Ada sesuatu yang terlalu rapi. Terlalu siap. Saya minta audit digital independen. Kepala legal menggeleng. Audit internal sudah dilakukan. Internal oleh siapa? Folder putih itu didorong ke arahnya. Perusahaan memutuskan memberhentikan Anda per hari ini, dengan alasan pelanggaran integritas dan kerahasiaan data. Alina tidak langsung menyentuh folder itu. Ia menoleh ke Raka. Mencari sesuatu. Keraguan. Keberanian. Sekecil apapun. "Kamu tahu aku pegang proyek itu," katanya pelan. "Kamu tahu aku nggak mungkin ngelakuin ini." Raka menggenggam pulpennya terlalu erat. "Buktinya mengarah ke kamu." Kalimat itu masuk seperti besi dingin ke dalam tulang. Sistem bisa dimanipulasi. Ratna tersenyum tipis. "Lihat, belum apa-apa sudah cari alasan." Di luar pintu kaca, bayangan 2 karyawan tampak melambat. Mereka jelas tahu ada sesuatu sedang terjadi. Di sudut meja, Pak Surono menghindari tatapan Alina. Kepala HR merapikan berkas tanpa perlu. Alina mengambil pulpen. Tangannya stabil. Itu justru membuat Ratna kecewa. Perempuan tua itu tampak menunggu ledakan, tangis, atau permohonan yang bisa ia pakai untuk menguatkan cerita bahwa menantunya memang tidak pantas. Alina menandatangani surat pemecatan itu. Ia melepas kartu akses, menaruh ponsel kerja, mendorong laptop ke tengah meja. Bunyi benda-benda itu menyentuh kaca terdengar kecil, tapi cukup memalukan untuk membuat udara ruangan makin tebal. Saat ia keluar, bisik-bisik sudah menunggu di lorong. "Serius Bu Alina?" katanya, "bocorin data."
Pantes dipanggil direksi. Alina berjalan lurus. Map putih di tangannya terasa dingin. Pundaknya tegak. Di lift turun. Pantulan wajahnya di pintu metal terlihat pucat. Tapi matanya justru terlalu jernih. Ia baru saja dipecat di depan orang-orang yang pernah memakai otaknya. Dan anehnya, yang paling ia rasakan bukan malu, melainkan kepastian bahwa semuanya memang direncanakan. Sore itu, langit mendung ketika mobilnya masuk ke halaman rumah. Bau tanah basah naik dari taman. Begitu pintu utama dibuka, Alina langsung melihat tanda berikutnya. Di atas meja kaca ruang tamu ada map krem. Di samping sofa, berdiri koper kecil. Bukan kopernya. Koper tamu. Ratna duduk di kursi utama. Raka berdiri dekat jendela. Cahaya sore menyelinap dari selatirai, memotong wajah mereka jadi garis-garis tajam. "Apa ini?" tanya Alina. Ratna melirik map itu. "Langkah sehat." Alina menatap Raka. Jadi benar. Semua ini satu rangkaian. Raka mengembuskan napas. "Alina, jangan bikin semuanya lebih berat." "Lebih berat untuk siapa?" "Untuk keluarga ini," jawab Ratna. "Untuk nama kami. Setelah skandal di kantor, perceraian adalah pilihan paling waras." Kata itu jatuh begitu saja. Perceraian. Tak ada jeda. Tak ada rasa hormat pada apa yang pernah mereka sebut rumah tangga. Semuanya terasa seperti operasi pembersihan yang sudah lama disiapkan. Alina menatap map itu. Cepat sekali. "Kalau sesuatu sudah merusak, tidak perlu dipertahankan," kata Ratna. "Aku tidak merusak apa-apa." "Cukup." Ratna berdiri. Gelangnya berdenting halus. "Kami sudah terlalu banyak memberi ruang. Kamu masuk keluarga ini. Kami beri posisi. Kami jaga nama kamu. Balasanmu? Malu." Alina tertawa kecil. Suara itu pahit dan tipis. "Saya diberi ruang? Sejak kapan?" Di tangga atas, langkah seseorang berhenti. Keponakan Ratna muncul setengah badan, menonton diam-diam. Dari lorong makan, Mbak Sari berdiri memegang lap dengan mata cemas. Semua orang di rumah itu sedang jadi saksi, seperti memang itu yang mereka inginkan. Alina menatap Raka. "Kamu juga mau aku tanda tangan sekarang?" Raka menatap map. Lalu istrinya. "Iya." Satu kata. Cukup untuk membuat sisa-sisa harapan yang sudah rapuh itu patah tanpa bunyi. Alina membuka map. Semua sudah lengkap. Nama, tanggal, pembagian. Artinya keputusan ini tidak lahir sore itu. Mungkin bahkan tidak lahir minggu itu. Dan entah kenapa, bibir Alina justru melengkung tipis. Ia tersenyum. Ratna mengerutkan dahi. "Kamu masih bisa senyum." Alina menandatangani halaman pertama. "Iya." "Apa yang lucu?" Halaman kedua ditandatangani. "Saya baru sadar," katanya pelan. "Selama ini saya hidup di panggung yang sudah diatur orang lain." Raka menegang. "Maksud kamu apa?" Alina menutup map itu dan mendorongnya kembali ke meja. "Artinya saya selesai bermain di panggung kalian." Senyum itu bukan senyum kalah. Dan Ratna cukup tajam untuk merasakannya. Alina tidak mengambil koper kecil yang mereka siapkan untuk mengusirnya. Ia naik ke kamar, mengambil koper miliknya sendiri dari lemari, memasukkan beberapa baju,
dokumen pribadi, dan satu kotak kecil berisi surat lama ayahnya. Saat turun lagi, ruang tamu masih membeku dalam suasana yang sama. "Bu Alina," bisik Mbak Sari. Alina menoleh dan memberi senyum lembut. "Terima kasih ya, Mbak." Ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, setelah pintu tertutup, barulah ia menarik napas panjang yang terasa seperti ditahan bertahun-tahun. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul membuat matanya berkedip pelan. "Pak Surya, saya sudah dengar. Sudah waktunya Anda berhenti diam. Saya tunggu malam ini." Pak Surya adalah orang kepercayaan almarhum ayah Alina. Orang yang selama ini menjaga satu bagian besar hidup Alina yang sengaja ia sembunyikan dari keluarga Maheswara. Ia adalah pewaris utama Surya Cakra Capital, grup investasi keluarga yang bergerak di teknologi, audit digital, properti, dan pendidikan. Salah satu anak usahanya baru saja membeli saham penentu di induk Maheswara Corp. Alina tahu semua itu. Tapi selama ini ia memilih jauh. Ia ingin membangun karir atas kemampuannya sendiri. Ia ingin dicintai tanpa nama besar. Ia ingin tahu apakah ada orang yang mau berdiri di sampingnya ketika ia hanya tampak sebagai perempuan biasa. Sekarang ia sudah tahu jawabannya. Malam itu, di apartemen servis milik keluarga lamanya, Pak Surya membuka map hitam di meja. Ada struktur kepemilikan, hasil audit awal, dan laporan singkat dari tim keamanan data. "Mereka menjebak Anda lewat log internal," katanya. "Jejaknya mengarah ke HR dan IT. Dan ada catatan persetujuan akses di luar jam kerja yang disetujui tanpa prosedur." Alina menatap dokumen itu. "Saya tidak mau balas kotor." Pak Surya mengangguk. "Saya tahu. Saya tidak mau buka aib rumah tangga di depan orang." "Baik. Saya cuma mau kebenaran dibuka. Dan saya mau mereka melihat akibat dari apa yang mereka atur." Pak Surya menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Itu lebih mahal dari balas dendam biasa." Hari pertama setelah keluar, Alina tidak membantah gosip apapun. Ia membiarkan kantor berbicara. Ia membiarkan rumah itu percaya bahwa panggung sudah mereka menangi. Hari kedua, tim audit Surya Cakra menemukan CCTV ruang server. Kepala HR masuk bersama staf IT malam sebelum rapat direksi. Hari ketiga, ditemukan email internal dari Ratna ke HR. Pastikan urusan itu selesai sebelum Raka goyah. Hari keempat, kabar audit ulang menyebar di kantor. Bisik-bisik mulai berubah arah. Kalau ternyata Bu Alina dijebak. Gila sih kalau benar. Hari kelima, Raka mulai kehilangan tidur. Ia berdiri di parkiran apartemen Alina hampir 1 jam, tapi tidak naik. Ia menatap jendela yang menyala dan baru sadar betapa asingnya ia dengan perempuan yang selama ini hidup serumah dengannya. Hari ke-6, Ratna mulai gelisah. Sponsor acara sosialnya menunda dukungan. Negosiasi merger dibekukan. Orang-orang yang dulu cepat menyapa kini terlalu sopan, terlalu hati-hati. Hari ke-7, rapat luar biasa pemegang saham digelar di hotel bisnis utama kota. Lorong wangi kopi, karpet tebal, layar digital menampilkan nama-nama penting. Semua orang berpakaian rapi. Semua orang berbisik pelan. Ratna datang bersama Raka dengan wajah tegak. Ia masih mengira pengaruhnya cukup untuk menahan apapun. Di dalam ruang rapat, kursi-kursi sudah hampir penuh.
Kepala legal menyiapkan dokumen. Kepala HR tampak pucat. Lalu pintu belakang terbuka. Alina masuk. Bukan sebagai mantan karyawan yang memohon. Bukan sebagai istri yang ingin menahan cerai. Ia masuk ditemani Pak Surya dan tim hukum. Blazernya hitam bersih. Langkahnya tenang. Tidak ada 1 sentimeter pun dari tubuhnya yang terlihat ragu. Ruangan hening. Ketua rapat berdiri. Kita sambut Ibu Alina Naura Surya sebagai pemegang kuasa Surya Cakra Capital, pemilik saham strategis yang hari ini mengaktifkan hak audit dan evaluasi. Bunyi pulpen jatuh terdengar kecil. Ratna membeku. Raka berdiri setengah. Lalu duduk lagi. Matanya terbuka lebar. Baru saat itu ia benar-benar mengerti bahwa selama ini ia sama sekali tidak pernah tahu seberapa besar perempuan yang ia biarkan diinjak di depan matanya. Audit dibuka. Log palsu. CCTV. Persetujuan akses. Email internal. Semua ditampilkan satu persatu. Resmi. Bersih, dingin. Lalu email Ratna diproyeksikan besar di layar. Pastikan dia keluar sebelum Raka goyah. Ratna langsung berdiri. Itu diambil di luar konteks. Alina menatapnya tenang. Konteks apa yang bisa memperbaiki kalimat itu? MA. Ruangan kembali sunyi. Raka menatap layar. Lalu ibunya, lalu Alina. Rahangnya mengeras. Napasnya berubah pendek. Untuk pertama kalinya ia melihat dengan sangat jelas bahwa diamnya selama ini bukan netral. Diamnya adalah salah satu tangan yang ikut mendorong istrinya ke jurang. Keputusan rapat keluar hampir 2 jam kemudian. Pemecatan Alina dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. Namanya dipulihkan. Kepala HR diberhentikan. Staf IT diskors sambil menunggu proses hukum. Ratna dicopot dari semua intervensi non-formal perusahaan. Raka diturunkan dari jabatannya dan masuk evaluasi etik karena kelalaian serta konflik kepentingan. Semuanya dibacakan tanpa teriakan. Tanpa adegan murahan. Justru karena terlalu formal, kehancurannya terasa lebih menyakitkan. Saat rapat usai, kursi-kursi mulai bergeser. Orang-orang berdiri, tapi banyak yang sengaja melambat. Ingin melihat akhir dari adegan yang dulu mereka pikir sudah selesai 7 hari lalu. Alina. Raka memanggil. Ia berhenti, tapi tidak mendekat. Aku salah, katanya. Alina diam. Aku harusnya dengerin kamu. Masih diam. Aku harusnya bela kamu. Iya, jawab Alina akhirnya. Satu kata itu menghantam lebih keras daripada kemarahan. Aku minta maaf. Alina mengembuskan napas pelan. Maaf tidak selalu datang untuk memperbaiki. Kadang cuma datang supaya orang tahu di mana dia gagal. Raka menunduk, lalu mengangkat wajah lagi. Matanya merah di tepi. Masih ada kesempatan. Alina terdiam sejenak. Cinta lama itu tidak lenyap dalam 1 hari. Justru karena pernah nyata. Ia meninggalkan bekas yang sangat rapi. Tapi bekas bukan alasan untuk masuk lagi ke tempat yang sama. Tidak untuk kita, katanya. Ia melangkah pergi. 2 hari kemudian, Ratna datang ke kantor Surya Cakra. Tidak ada rombongan. Tidak ada senyum sosialita. Hanya seorang perempuan yang masih berusaha tegak. Tapi jemarinya terlalu sering merapikan tas tanpa perlu. Aku salah, katanya begitu pintu ruang tamu tertutup. Kalimat itu kering.
berat, seperti batu yang dipaksa keluar. Aku terlalu sibuk menjaga nama keluarga sampai lupa memperlakukanmu sebagai manusia. Alina menatapnya tenang. Sayangnya Mama sadar setelah semuanya habis. Ratna menunduk. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Ada yang bisa dipelajari, kata Alina. Tapi tidak semua hubungan harus diselamatkan. Ratna pergi dengan langkah yang masih rapi, tapi tidak lagi terdengar berkuasa. Beberapa bulan kemudian, hidup Alina berubah sepenuhnya. Ia mengambil alih unit audit etika dan tata kelola di perusahaan keluarganya. Ia membangun aturan baru. Tidak ada pemecatan tanpa audit independen. Tidak ada intervensi keluarga di balik layar. Tidak ada penghinaan yang dibungkus kalimat formal. Suatu pagi, seorang analis muda menjatuhkan map saat presentasi. Kertas berserakan. Wajahnya pucat. Maaf, Bu. Alina jongkok lebih dulu, membantu memunguti kertas. Tarik napas. Ruangan hening. Salah bisa diperbaiki, katanya sambil menyerahkan map itu. Harga diri jangan ikut jatuh. Malam hari, di rumah barunya yang tidak terlalu besar tapi hangat, Alina duduk di teras sambil memegang teh melati. Angin malam masuk dari selat tirai. Lampu jalan menyala lembut. Tidak ada suara Ratna. Tidak ada langkah Raka. Tidak ada kecemasan kecil yang dulu menempel di tiap pagi. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari Raka masuk. Aku harap suatu hari kamu benar-benar bahagia. Alina membaca, lalu meletakkan ponselnya tanpa membalas. Bukan karena benci, tapi karena beberapa pintu memang tidak perlu diketuk lagi setelah ditutup dengan benar. Ia menyesap teh hangat. Uap tipis menyentuh wajahnya. Kemenangan Alina ternyata bukan saat Ratna menunduk. Bukan saat Raka kehilangan jabatannya. Bukan saat ruang rapat mengembalikan namanya. Kemenangan sebenarnya datang saat ia bisa duduk sendiri, tenang, tanpa perlu mengecil agar orang lain merasa lebih tinggi. Di luar, daun-daun bergerak pelan. Kota berdengung jauh di sana. Alina berdiri, membawa cangkir ke dalam rumah. Pintu ditutup pelan di belakangnya. Dan untuk pertama kalinya setelah mereka menghancurkan karirnya demi memisahkannya dari suami, 7 hari yang dulu terasa seperti akhir justru menjadi awal dari hidup yang benar-benar miliknya.